Yang masih mau bertanya coba angkat tangan. Waduh. Nah, coba tiga-tiganya langsung bertanya aja dalam waktu 30 menit tiga-tiganya. Ditampung aja gitu. Ya. Oke. Coba yang ke mic aja teman-teman yang mau bertanya ke depan. Langsung. Nah, gitu ya. Mas, Bu. Yang mari ya. Gen apa ini? Oh ya, nanti yang apa? Yang dapat hadiah nanti setelah acara ini ya, merapat ya. Woi. Yang dapat hadiah nanti merapat. Tapi jangan lupa, karena hadiahnya cuma 3, maka yang dapat hadiah harus traktir teman-teman yang datang. Ya. Ya, silakan Mas. Halo, saya ingin menanyakan sebenarnya kondisi saat ini krisis lowongan pekerjaan ini terjadi karena sistem sekolahnya tidak relevan atau memang pemerintah gagal memberikan lowongan pekerjaan atau karena masyarakat yang selalu berkembang biak tapi belum siap dari segi ekonomi dan pendidikannya. Terima kasih. Berkumpul. Yuk. Kok enggak? Akang sudah berkembang biak? Oh, belum. Wah, hasil perkembangbiakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Bapak Negarawan sempat bilang katanya masih ada harapan. Enggak Ya. enak ini. Itu Bapak apa itu? Jadi mungkin di sini saya mau berkeluh kesah dulu mungkin ya. Saya sebagai Gen Z dan sebagai guru juga, saya ingat banget waktu SMA itu mendengar kata guru saya katanya nanti saat masa-masa kamu lulus kuliah itu akan ada gelombang guru-guru PNS yang mulai pensiun katanya gitu. Jadi akan ada banyak formasi yang dibutuhkan untuk menjadi guru di masa depan katanya gitu. Tapi kenyataannya saat saya lulus kuliah malah lulusan jurusan pendidikan itu harus ikut PPG lagi. Iya. Yang mana PPG itu juga mahal kan, tidak ada beasiswanya begitu. Terus selain itu lulusan PPG juga ternyata belum tentu bisa dapat formasi P3K. Selain itu juga setelah saya diskusikan lagi dengan teman-teman saya malah menemukan kenyataan bahwa guru honorer itu memang sengaja dihonorerkan oleh negara gitu. Jadi memang karena guru PNS itu banyak yang mulai pensiun, tapi CPNS-nya itu tidak dibuka-buka gitu loh sama pemerintahnya. Jadi selamanya akan selalu ada guru honorer gitu. Kemudian diadakan program P3K juga kan itu tidak setara dengan CPNS gitu kan gitu. Nah, saya tuh di sini mulai membandingkan gitu ya, kenapa negara itu tidak mau mengeluarkan uang gitu untuk guru. Kalau misalnya saya bandingkan gitu, no offense ke aparat gitu ya, aparatur negara misalnya kayak polisi, TNI, itu kan kalau misalnya kita lihat uang negara gitu yang dihabiskan untuk menggaji mereka sampai bisa kita lihat mungkin ya, apalagi yang tingkatan tinggi-tingginya kehidupan mereka bisa sebergelimang itu. Saya merasa dihianati gitu. Kenapa negara bisa seroyal itu menghabiskan dana untuk menggaji mereka, tapi untuk guru tidak. Dan saya ada sedikit kecurigaan, apakah mungkin negara tidak mau mengeluarkan uang untuk guru itu karena mereka takut? Karena guru itu kan memantik pemikiran kritis, dan itu bisa menjadi ancaman untuk mereka. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada harapan gitu untuk guru-guru di masa depan? Karena yang saya rasakan untuk saat ini masih ada orang yang mau jadi guru aja udah untung gitu. Masih mau-maunya jadi guru di masa sekarang kayak gitu. Terima kasih. Bu. Mawang. Cek. Kayak Kan dari tadi Pak Guru teh nyebutin bahwa negara kita itu diciptakan dari kemunafikan. Terus apa penyebab kemunafikan itu? Penyebabnya apa? Udah gitu aja. Udah gitu. Bapak masa sering lihat sudah? silakan.
Boleh. Oh, enggak boleh. Permisi, saya izin menanyakan tentang halo, tes. Oke. Jadi saya izin menanyakan tentang Indonesia itu apakah memiliki ideologi yang jelas dikarenakan kalau kita melihat partai-partai yang ada di Indonesia tuh, kata pasti ideologinya tuh Pancasila, cuman semuanya aja Pancasila, jadi nggak ada ideologi yang lain gitu. Sama kalau kita bisa lihat, ini yang kedua sih, Indonesia tuh sebenarnya tuh bisa lebih demokrasi daripada Amerika gitu, daripada aturan-aturannya dan berbagai undang-undangnya. Cuman kita teh masih miskin itu negaranya tuh daripada negara-negara yang lain, misalnya kayak Cina gitu. Cina teh komunis, cuman dia teh walaupun ditambahin bumbu-bumbu kapitalis, tapi negaranya tuh bisa maju gitu, walaupun dia teh pasti ngebungkam orang-orang yang kritik mereka gitu. Sama negara lainnya juga sih. Tapi kalau yang kayak yang sok-sokan demokrasi teh kayak Thailand misalnya tuh, itu mereka negaranya aja kurang memadai lah bisa dibilang. Iya. Kenapa yang pertanyaan kedua itu kenapa enggak kita masih miskin walaupun kita lebih demokrasi itu? Ya, terima kasih. Beda-beda. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti kalau dari saya semua pertanyaan jawabnya sebenarnya ada di sini semua, udah lengkap. Kenapa kalau tadi lawan tidak ada ya karena memang dirampok ini semua uangnya. Kenapa guru kok nggak punya anggaran? Ya ini diserap ke sini semua. Memang biar kita dibodohkan secara sistemik biar tidak ada yang bersuara terkait kebenaran ya Pak. Jadi cahaya ini ditutupi, itu namanya kafir atau cover. Sebenarnya kalau kafir itu nggak begitu bahaya, yang paling bahaya memang dikatakan Mas Gembul ini adalah kemunafikan. Kemunafikan kenapa? Ya karena terjadi keuangan yang maha kuasa, Tuhannya itu uang. Tuhannya itu uang. Ini untuk sebagai landasan ya, tadi kan saya, Mas Prayogi, negarawan dan Mas Gembul ini kan banyak beda pendapat, biar teman-teman paham. Kalau saya sendiri memang adalah orang teknik, jadi sudut pandang saya, cara berpikir saya memang dari orang teknis yang nggak bisa neko-neko, nggak bisa bicara yang panjang-panjang terus nggak jelas ujungnya, itu kami nggak bisa. Nah, biar ada landasannya. Kalau di bidang apa ini, Mas Gembul bidang sejarah tadi dan pendidikan, mungkin Mas Gembul jagonya lah, beliau arsiteknya. Tapi kalau di bidang ketatanegaraan, terus terang kami sendiri sudah belajar ini sudah lebih dari 2,5 tahun dan guru kami adalah Cak Nun yang sudah melandasi pola pikir kami. Kalau di bidang ketatanegaraan, ibaratnya ada di bangunan, ada tahu ya, ada kuli, ada tukang, ada mandor, ada arsitek. Kami ini di kelasnya sudah arsitek, kami yang merencanakan sistem tata negara. Nah, kalau kita berpikirnya, misalkan ini rumah ini bocor, ini ada plafon. Kalau kita berpikirnya kuli, nggak mungkin dia mau benerin gentengnya. Dia pasti kepingin gentengnya bocor terus. Karena itu proyeknya di situ. Kalau gentengnya bagus, dia nggak dapat kerjaan. Nah, kalau kami sekolah negarawan tidak, kita berpikirnya kalau bocor di plafon, kita lihat gentengnya bocor apa tidak. Yang terjadi solusi sekarang, itu plafonnya ditempel, dicat, dia akan dikasih mainan. Tapi tiap kali hujan, ambrol. Contohnya banjir di Sumatera dan lain-lain kemarin. Ada Sumatera, ada Aceh, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong tata negaraan, kita harus paham, frekuensinya harus sama. Kalau saya ngomong sejarah, gurunya Mas Gembul. Tapi kalau mau tata negaraan, ya lebih baik teman-teman lebih percaya ke sekolah negarawan yang memang kami tiap harinya itu berkecimpung dengan itu. Jadi kalau kuli suruh ngomong, ya nggak nutut Mas, Mbak. Ya jadi, ya kalau bisa ya rusak terus gitu loh. Karena rusak itulah, disitulah ada pekerjaan. Itu di sehari-hari baca seperti itu. Kuli kalau bisa itu dilama-lamain gitu loh, apalagi kalau nggak ada mandornya gitu. Dan kalau terjadi di dunia ini digital sekarang ini, bangsa kita memang ada tadi Mas, ada gambaran tadi Mas, set belatung Mas, tolong Mas. Jadi rakyat kita memang sebagian besar sudah jadi set. Set itu apa? Set itu adalah rakyat kita yang gambar satu gambar Mas, yang hijau Mas. Nah, set itu adalah kita senang dengan, nah ini. Ada rakyat yang senang dengan cerita-cerita rusak. Karena banyaknya orang yang senang dengan cerita rusak, akhirnya muncullah belatung. Para
konten kreator, media, koran, media baik digital maupun cetak, itu karena pangsa pasarnya itu memang banyaknya sudah set. Kalau nggak ada denger cerita rusak tadi, susah, gelisah. Loh, oh kita munafik, gak usah diomongkan, gitu loh. Udah tahu semua kan tadi udah sepakat negara rusak. Sekarang kan kalau berpikir negarawan atau berpikir arsitek, gimana caranya membenahi biar gak bolak-balik rusak. Lah, karena banyak yang set, akhirnya timbulnya belatung. Sekolah negarawan ini mendidik kalian menjadi sel imun. Kalau kita sudah sel imun, yaitu mempelajari kenapa sebab kerusakan, akhirnya kita menjadi regenerasi jaringan, gitu loh. Memang nggak banyak, Mas. Nanti itu kayak zamannya Nabi Nuh itu 800-900 tahun, cuma dapat 80 orang yang beriman. Jadi kita melakukan ini memang nggak banyak di antara kalian, gitu loh. Bahkan yang mengaku Islam pun kadang lebih munafik daripada orang yang kelihatannya nggak mengaku Islam. Bahkan kita ngomong Islam sendiri itu salah juga pengertian Islam kita. Sekarang Islam yang kita terima adalah Islam Abbasiyah dan Bani Umayyah. Beda sama Islamnya Kanjeng Nabi. Itu kan kalau belajar itu lebih rumit lagi. Makanya kita nggak usah fokus dengan itu. Kita fokus negara kita rusak, gimana cara memperbaikinya. Itulah agenda kita. Kalau agendanya sana, ya kepingin cerita rusak, bahkan bilang mungkin nggak mungkin ini bisa dibenahi ya karena berpikirnya sebagai kuli. Kalau berpikirnya arsitek, saya dimarahi Mas. Kalau ada bangunan nggak bisa selesaikan bocornya. Dan cerita-cerita dari Al-Quran pasti di endingnya mesti ada. Ada dari Fir'aun, nanti ada Musa, kan gitu Mas ya. Nanti ada, kalau Ibrahim apa Mas? Namrud. Fir'aun ada Namrud. Pasti ada seperti itu Mas. Tapi itulah perlulah iman. Iman tauhid bahwa Tuhannya adalah Allah. Tapi kalau nggak yakin lah, kalau nanti Tuhannya Allah, nggak dapat proyek disuruh. Kontenku nggak laku, subscribe-nya menurun. Nanti ditegur, dipanggil sama polisi. Nah, polisi TNI itu anak buah kita yang gaji. Bahkan saya ngomong gini di depan jenderal TNI saya berani, depan jenderal Polri saya berani. Nggak ada urusan, teman-teman sekalian, gambar ini bisa didownload di e-bus Negarawan. Pokoknya Mas, tegak lurus yakin, ngomong aja ke jenderal nggak ada masalah Mas. Saya tanya Mas Prayogi, saya kemarin presentasi ke jenderal TNI, mantan Menteri Agama. Saya bilang, di sini loh. Bintang 4, Pak Farul Rozi. Di sini loh, TNI, garong kan tadi Mbak sebutkan kan, yang tambang di, saya nggak ada masalah Mbak, karena gambarnya memang seperti itu. Gambar itu Mbak, ada di Undang-Undang Dasar kita seperti itu, saya nggak ngarang itu berdasarkan Undang-Undang Dasar. Loh kalau kita ngarang, saya diserang nanti sama Prof. Mahfud, Prof. Jimli, Prof. Yusril, dulu. Kalau mereka, saya ngomong muridnya Cak Nun sudah selesai Mbak. Jadi, memang sudut pandangnya harus tahu. Tadi kalau dari sudut pandang sejarah, dunia pendidikan, saya harus berguru ke Mas Gembul. Tapi kalau dalam ketatanegaraan, ya memang saat ini yang berani terbuka hanya sekolah negarawan. Kemarin saya uji coba kemampuan teori kami. Kita keliling Eropa ya, 9 negara. Gak ada yang bisa nyangga, Mbak. Karena yang kami lakukan ini adalah tauhid. Ujungnya itu tauhid sebenarnya, melawan kemunafikannya Mas Gembul. Kami akan mengeluarkan buku Mas nanti ya. Rakyat Dikhianati Konstitusi, seruan Qur'ani untuk membuat amandemen kelima. Di situ yang kita lakukan ini adalah untuk membuat tauhid sosial. Dan memang berat Mas, karena tadi belatungnya udah kadung menyebar. Kita sudah kadung set. Jadi saya yakin teman-teman sekarang ini menjadi manusia yang luar biasa. Dan kita cek ya ke Eropa kemarin Mas. Gak pinter-pinter amat mereka Mas. Mas Gembul kan belum pernah ke sana. Saya aja gak mau kemarin dia. Gak nyari-nyari amat Mas Gembul. Gak pinter-pinter amat mereka orang Eropa. Kita udah buktikan di sana Mas. Kita udah buktikan presentasi pakai bahasa Inggris ya Mas Erik ya. Gak ada yang bisa sanggap teori ketatanegaraan kita. Karena kita membuatnya adalah tauhid dan kita tidak kita tutupi Mas. Kita serahkan ke seluruh rakyat Indonesia untuk dikaji. Dan pasti bisa kalau kita berpikirnya secara arsitek negara. Kalau kita berpikirnya kuli, ya kepingin rumah Indonesia ini rusak terus. Kenapa kalau rusak dapat job terus? Itu landasan berpikirnya. Tapi kalau di bidang sejarah, keilmuan sejarah, dunia pendidikan, nah ini Mas Prayogi ini dosen. Kalau saya kan pengusaha Mas. Saya tukang solder, tukang elektro.
Jadi kalau ada orang yang nakal-nakal ya saya konserin gitu aja. Jadi mungkin biar sepemahaman Mas Gembul. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita ngomong tidak ada solusi, yang bunuh diri aja ngapain kita hidup? Setuju nggak Mas? Ya Pak. Saya optimis nggak ada perubahan. Optimis nggak ada perubahan. Pasti ada, yakin aja. Pasti ada. Optimis. Bisa optimis, tapi harus tahu jalannya. Misalkan ini dari Bandung menuju Jakarta, sudah jelas tujuannya Jakarta, sepakat tujuannya Jakarta, optimis. Tapi kalau tujuannya kemana, mau kemana? Akhirnya bingung, akhirnya kena lagi lah, berantung lagi, stres lagi kita. Dan ini teori-teori ini bukan dari saya, ini Cak Nun sudah menguraikan ini. Dan konsep ketatanegaraan kita, saya nulis buku Indonesia Emas 2026, sangat optimis. Dan siapa yang saya kader? Anak saya kelas 4 SD. Nanti akan lawan Prabowo sama Gibran. Kelas 4 SD akan pidato bilingual di Eropa dan di Malang ya, 2026 ini. Karena saya tahu caranya Mas. Saya punya toolsnya. Nah kalau Mas Gembul di bidang ketatanegaraan dan IT kan nggak tahu, ini toolsnya pakai apa bikinnya. Ya memang bukan dunianya. Kalau saya tiap hari Mbak. Besok minggu depan ada orang Malaysia berguru ke kita. Orang mana Mas? Korea Selatan berguru ke kita. Canggih kita Mas. Anak-anak muda kayak kalian-kalian ini yang saya memang harus di ini Mas. Kita isolasi, bertapa lah kalau orang Jawa dulu ini. Nggak tahu dunia luar, tapi ini teman-teman kita IT yang masih mau ada perubahan. Kita kalau ngomong IT Mbak, kita the best in the world. Gak ada lagi. Mau ngomong nge-hacker, mau cara putih, cara hitam itu Indonesia gudangnya. Dan saya pawangnya yang bisa manggil Mas. Kalau yang raja-raja yang hidup itu tadi mungkin Mas Gembul, makanya ceritanya akan banyak gini, saya nggak bisa manggil-manggil raja-raja yang mati. Ya mungkin itu landasan berpikirnya kalau dari bidang tertentu memang Mas Gembul jagonya. Sejarah tadi, ini. Tapi kan kita nggak mau. Yang saya ajak pikir jangan konsentrasi sama bocor-bocornya ini, konsentrasi gimana cara memperbaikinya. Fokus di situ, karena kalau fokus sama dengan kaca pembesar Mas ya, dikasihkan kaca pembesar bisa jadi api. Kita harus fokus. Saya nggak butuh banyak-banyak, konsep saya tadi, saya cuma butuh 10-20 orang. Sama dengan Nabi Nuh. Caranya gimana? Ya ada caranya. Semua udah kita tuangkan Mas. Kita nggak ada kita tutupi, semua buku kita bikin Indonesia rumah rusak ya. 10 kategori rakyat akibat rumah rusak, itu semua kita buatkan. Bahkan analogi rumah rusak, kita punya 10 analogi. Analogi tubuh manusia, analogi kesehatan, ya. Terus analogi sepak bola, analogi mobil, skincare, handphone, semua ada Mas di buku-buku kita, di e-book itu tadi. Karena kita bisa membuat analogi, karena kita tahu solusinya. Contohnya penggantian presiden, itu kalau handphone rusak, cuma ganti prosesornya doang, padahal yang rusak, layarnya rusak, RAM-nya rusak, OS-nya rusak, ya nggak akan bisa selesai Mas. Mungkin ini landasannya mungkin Mas Gembul atau Mas Proyogi. Tapi kalau ini guru kita di arsitek ini sejarah ya, sampai bisa manggil raja-raja ini luar biasa ini Mas Gembul. Ya. Mas Gembul siapa? Oh ya. Aduh. Saya dulu lah, saya dikit aja cuman mau merespon langsung ya, karena gagasan besarnya sudah disampaikan Mas Rinto tadi. Tapi perlu ada respon-respon yang level di bawahnya. Ya. Tadi ada apakah ada harapan dari guru tadi udah ya. Demokrasi tidak ini ya. Soal demokrasi kok kita demokrasi nggak makmur padahal ada yang makmur ya. Karena demokrasi itu tidak beda sama kemakmuran, itu jurusan yang beda. Satunya jurusan Terminal Antapani, satunya jurusan Managaru. Ya. Karena demokrasi itu hanya menjamin kebebasan berpendapat. Ya itu tadi, tapi makan cari sendiri. Makan cari sendiri. Tidak menjamin makannya. Nah, tapi memang kita ada lemah di situ. Misalnya apa? Kita itu salah satu riset yang digunakan, saya masih percaya itu. Jadi riset panjang 8 tahun dari UGM dan Universitas Oslo tahun berapa itu? Waktu itu Pak Pratikno tahu ya? Termul. Mantan. Yang bilang termul beliau, saya nggak bilang. Pak Pratikno waktu itu dekan FISIP Universitas
Gajah Mada. Dan waktu itu Universitas Gajah Mada berkolaborasi dengan Universitas Oslo melakukan riset di seluruh Indonesia. Titiknya banyak sekali, detail di seluruh Indonesia. Dan hasilnya apa? Indonesia itu, manusia Indonesia ada 2 yang ditemukan ya. Kalau munafik itu basis pikirannya, dan nanti tahun 78 disampaikan juga oleh Pak Mukhtar Lubis, itu ada 6 ya. 6 plus 6 itu karakter manusia Indonesia masih relevan sampai hari ini. Salah satunya kemunafikan dan yang lain-lain ada. Silahkan di ChatGPT, Mukhtar Lubis pidato kebudayaan tahun 78. Itu masih relevan sampai hari ini. Nah, kembali ke soal tadi. Apa tadi mau saya sampaikan? Jadi lupa. Beliau ke sana kan. Aduh. Ayo. Iya, demokrasi dan kemakmuran itu beda ya. Beda juga ininya beda, menjamin kemakmuran. Dan kita soal ini ya, temuan penelitian tadi adalah 2, bahwasanya orang Indonesia itu patronase dan populisme, senengannya. Makanya itu kemudian yang digunakan oleh Pak Pratikno. Mungkin ya kita menduga, karena Pak Pratikno tahu itu, jadi Pak Jokowi menggunakan gaya itu. Makanya kan bansos, terus paternalis digunakan itu, pegawai negeri ASN dikuasai karena paternalistik, digunakan sepenuhnya oleh kekuasaan waktu itu. Nah ini satu ya, karena memang kita nggak bisa seperti di negara demokrasi yang kuat kan, rakyatnya civil society kuat, pressure groupnya kuat, menekan ke pemerintahan. Seperti halnya kita lihat di salah satu kota di Prancis itu, dia yang berkuasa partai hijau. Kita kan tadi disebutkan Masnya ya, partai ideologinya Pancasila semua. Siapapun yang menang kan gitu-gitu aja. Ya kita namanya munafik tadi ya, pura-puranya ideologinya berbeda, tapi ternyata sama saja. Ideologinya adalah keuangan, keproyekan, kan gitu. Kalau di partai hijau kemarin apa? Kalau partai hijau yang menang ya dibuat misalnya jalan sepeda diperpanjang, semua kendaraan listrik dan seterusnya, kendaraan didorong listrik dan seterusnya. Gitu, ada bedanya. Kalau kita enggak, sama saja. Nah gitu. Kemudian tadi saya jawab yang tipis-tipis saja ya. Nah ini yang di Thailand tadi. Ada yang menyebut Thailand tadi kayaknya gimana Thailand tadi? Mas siapa tadi? Ya, Thailand gimana Mas? Demokrasinya gitu. Dia teh ngaku-ngaku kalau dia teh demokrasi, cuma Ya. negaranya tuh masih miskin. Simpelnya seperti itu. Sudah pernah ke Thailand? Enggak. Belum. Saya ke Thailand. Dan saya kasih tahu informasi aja ya. Di Thailand itu ini Ada HP. di Thailand itu contoh kecil aja, kita bisa parkir sepeda motor di pinggir jalan, ada garis-garisnya, jadi diatur di situ. Parkir di situ, ada petugasnya yang jaga, tapi gratis. Yang Thailand memang sama-sama negara berkembang, tapi ada bedanya. Contoh, kita keliling di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di mana-mana lah. Pasti di pasar pedagangnya itu atau di pinggir di trotoar pedagangnya semerawut, koret, apa tadi? Crowded. Iya, rudet ya. Wah, acak-acakan lah. Riwe. Di Thailand enggak, mereka ya ada banyak pedagang kaki lima, banyak rombong-rombong, tapi tertata dan bersih. Yang jualan juga kayak keren-keren gitu ya. Tidak harus mahal, tapi mereka rapi. Tempatnya rapi, bersih. Walaupun di pasar nggak ada becek, nggak ada kumuh, semua rapi. Jadi memang negara berkembang, mereka tidak stabil, tapi mereka walaupun rajanya juga kita tahu, ChatGPT aja rajanya gimana raja Thailand sekarang. Tapi kesadaran orang itu nggak tahu
dari mana ya kok bisa begitu? Cara berpikirnya begitu. Mungkin mereka terbiasa melayani turis ya. Banyak orang asing ke sana. Harusnya Bandung, terus Malang itu bisa begitu cara berpikirnya. Tapi nggak tahu kok nggak bisa begitu. Artinya apa? Servis gitu. Mungkin berangkatnya dari servis. Saya belum. Tapi saya keliling ke beberapa kota di Thailand dan melihat sama-sama negara berkembang, tapi mereka lebih tertib, lebih rapi, lebih ini. Orang nggak punya helm, nggak pakai helm banyak juga, tapi nggak sembarangan mereka. Ya pokoknya nggak pakai helm, tapi kalau naik motor ya nggak ngawur kayak kita, gitu ya. Jadi gitu. Terima kasih itu aja. Pertanyaan pertama tentang ideologi negara Indonesia. Apakah kita punya ideologi? Dan apakah partai-partai kita juga memiliki ideologi? Seluruh negara-negara maju di dunia memiliki ideologi. Tetapi negara miskin dan berkembang tidak memilikinya. Karena mereka harus bertahan untuk hidup. Dan bertahan untuk hidup itu membutuhkan realitas, bukan idealitas. Sederhananya begini, Indonesia sekarang sedang ada dalam sebuah kubangan yang memaksa mereka berenang di antara hiu-hiu. Dan Indonesia tidak boleh dimakan hidup-hidup oleh hiu-hiu itu. Faktanya. Cina kalau mau dia menggerakkan sedikit saja kekuatan ekonominya, Indonesia goyang, langsung kerusuhan, langsung krisis, langsung revolusi, langsung manggil sekolah negarawan. Amerika Serikat belok dikit, naikin 20 ke 30% misalkan, itu delegasi Indonesia yang terbaik langsung dikirimkan ke Amerika Serikat saking paniknya. Karena apa? Karena kita berenang di antara hiu-hiu. Dan kalau kita terlalu dekat saja dengan moncongnya, kita tuh bisa tamat. Karena itu negara berkembang dan negara miskin itu tidak akan memiliki kesempatan untuk punya ideologi. Karena mereka hanya akan berusaha sekuat tenaga setidaknya untuk bertahan hidup. Itu faktanya. Nah, jadi kalau misalkan gini nih, misalkan ya, Indonesia sekarang jadi negara yang lebih sosialis, di mana gaji buruh dinaikkan. Misalkan begitu. Cina dan Amerika bereaksi sedikit aja. Misalkan, ya sudah, kalau begitu aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia itu dipindahkan ke Vietnam karena gaji buruh di sini kelewat mahal. Misalkan gitu aja, dikit doang. Itu langsung IHSG jatuh, kepercayaan publik pada pemerintah jatuh, kemudian rupiah meroket, itu pasti. Dolar meroket di atas rupiah, itu pasti. Sesimpel itu untuk menghancurkan Indonesia. Jadi, tapi sekali lagi bukan hanya Indonesia, negara berkembang dan negara miskin mau punya ideologi tertentu, dia akan sangat-sangat sulit untuk mengaplikasikannya. Bagaimana dengan partai-partai politik di Indonesia? Sama, kalau mereka ideologis, maka mereka tidak akan dapat suara. Coba, kalau saya pemimpin partai politik, saya menolak jadi demagog. Saya akan katakan, rakyat Indonesia, kalian mau maju, mulai sekarang kerja. Jangan minta subsidi beras, jangan minta subsidi BBM. Ayo kita semuanya kerja keras. Logika paling sederhana tuh gini nih, ini logika paling sederhana. Negara kita miskin, negara kita nggak punya duit. Gimana caranya biar punya duit? Kerja. Bener kan? Itu logika yang bener. Logika yang ngaco gimana? Negara kita miskin, negara kita nggak punya duit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hambur-hamburkan uang untuk subsidi. Mampus. Tapi ada nggak pejabat kita, pemerintah kita yang berani untuk tidak munafik? Ngomong, rakyat Indonesia kita miskin, ayo sama-sama kerja. Kalian siswa-siswa pinter mulai dari sekarang. Jangan ngemis, jangan minta. Pinterin sekarang. Pengusaha, kalian habis-habisan di situ. Pegawai, habis-habisan dulu di situ. Cina, Jepang gitu.
Indonesia berani nggak pejabat yang ngomong kayak gitu? Saya nggak akan kasih subsidi, saya nggak akan makan siang gratis, saya nggak akan internet gratis. Kalian semua harus kerja keras bersama-sama, bersama kita semua. Saya, pejabat, kalian, rakyat, kita sama-sama untuk habis-habisan. Setiap orang di sini harus punya duit 150.000 rupiah untuk pangannya sendiri dan itu harus dihasilkan dari tangannya sendiri. Ada nggak juru kampanye yang ngomong kayak gitu? Mustahil. Nggak mungkin. Karena itu kita nggak akan punya ideologi. Sebab kalau kita punya ideologi, ya kayak gitu hasilnya. Partai politik nggak akan ada yang kepilih. Partai politik sekarang, kalau kampanye, kami pro rakyat, kami pelindung rakyat, kami mencintai rakyat, pilih kami. Kan gitu. Nggak, coba. Saya akan menyelamatkan negara dan mulai saat ini saya akan ajak orang-orang semuanya untuk efisiensi. Nabungnya harus di reksadana. Transaksi harus pakai QRIS. Semuanya harus belajar bahasa Inggris. Ada nggak yang kayak gitu juru kampanye? Enggak. Karena nggak akan kepilih. Yang ideologis nggak akan bisa bertahan. Makanya yang ideologis hanya mungkin terjadi di negara yang sudah maju. Amerika Serikat ideologinya gila-gilaan. Sampai maksa negara lain untuk mengikuti ideologinya. Karena maju. Kita nggak punya kesempatan. Kita adalah ikan kecil yang berenang di antara hiu-hiu yang berusaha untuk tidak dimakan hidup-hidup. Dan karena itu kita tidak akan punya ideologi. Atau kalaupun kita punya, itu adalah ideologi yang dilaksanakan dengan kemunafikan. Pertanyaan berikutnya. Apakah lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu sebenarnya tidak akan terjadi, tidak akan berlaku di Indonesia? Benar, tidak akan terjadi dan tidak akan berlaku di Indonesia. Karena apa? Karena setiap bulan kita ada sekitar 10-30 perusahaan yang gulung tikar. Per bulan. Perusahaan-perusahaan raksasa kita sampai Sritex dan Gudang Garam itu kolaps dan bubar sama sekali. Ditambah dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Cek setiap bulan pasti ada perusahaan yang bubar. Bahkan cryptocurrency-nya Timothy Ronald sekarang Enggak bubar. Lagi diguncang. Lagi diguncang gitu ya, lagi diguncang. Coba saya cek dulu. Bukan ini. Jadi maksud saya adalah kalau memang kita lapangan pekerjaan itu sulit sekali. Yang formal, lapangan pekerjaan ini datanya ya, yang formal di tahun 2014 kita tuh sektor formal itu bisa menyedot sampai 8 juta lapangan pekerjaan. Data asli apa data munafik? Ini data yang dikemukakan semua kementerian. Nah, kementerian itu munafik atau enggak? BPS. 2014 sektor formal kita menyedot 8 juta lapangan pekerjaan. 2019 4,5 juta lapangan pekerjaan. 2024 2 juta lapangan pekerjaan. Sektor formal. Turun terus kan? Turun terus. 2020 ojol sekarang kita ya, ojol. Jadi, nah kemarin saya ngobrol dengan pemerintah, kok bisa kayak gini? Kemudian pemerintah bilang, kata siapa kita nggak ada lapangan pekerjaan? Sekarang ada 17 juta lapangan pekerjaan baru. Ya, serius 17? Mereka punya datanya. Loh, dari mana? Ternyata 17 juta lapangan pekerjaan itu adalah dari influencer. Jadi mereka, nah kayak saya, jadi YouTuber dapat duit kan? Itu pemerintah nggak berdampak apapun, tidak memberikan apapun kepada saya. Tapi ketika saya ketahuan bekerja, langsung tukang pajak datang, nagih ke saya karena selamat Bapak sudah dikasih pekerjaan kan? Gitu. Siapa yang bantuin? YouTube. Nah ini nih, saya kampanye nih. Jadi Bapak ini tuh konsultan pajak saya. Jadi di Indonesia, nah ini masalah kecil lagi, soal pajak ya, soal pajak. Soal pajak tuh, kalau kita jujur, kita yang dikibulin.
Seriusan. Kalau kita mencoba membayar pajak sesuai dengan peraturan, kita yang dikibulin pajaknya jadi gede gitu. Makanya kita tuh butuh konsultan pajak. Saya kemudian ditantang debat. Pak, Bapak nggak tahu mungkin. Saya pernah cerita sama Bapak. Saya tuh ditantang debat sama Ditjen Pajak apa dari daerah tertentu gitu. Ayo kita debat. Kemudian dia bilang, "Saya keberatan dengan pernyataan Pak Guru Gembul yang mengatakan bahwa pajak itu rumit. Pajak itu gampang, Pak. Pajak itu gampang, sumpah." Terus saya tanya, kalau pajak itu gampang, kenapa ada konsultan pajak? Semua yang pakai konsultan itu pasti susah. Iya kan? Iya. Nah, dia cerita gini. Oke lah, gini Pak. Saya tuh itu di podcast gitu ya, di podcast. Terus saya tuh tantang gini. Oke Pak, gini aja lah. Bapak silakan hitung pajak saya berapa kalau saya sebagai seorang YouTuber, ini kalau ya, bukan beneran. Kalau saya sebagai seorang YouTuber, penghasilan saya dari AdSense itu 100 juta sebulan, pajaknya buat saya berapa Pak? Oh itu ada kalkulator pajaknya, ya silahkan Pak saya tungguin. 1 jam dia gagal untuk menghitung. Orang pajak ini ya? Orang pajak, asli ketuanya Pak. Oh Kepalanya. Bahkan sampai akhirnya setelah podcast itu saya bilang, saya mohon sama dia, Pak, agar Bapak tidak dipermalukan di ruang publik, gak usah ditampilin aja ya. Jadi itu emang tidak ditampilkan. Karena saya kasihan dan mungkin kepercayaan masyarakat pada... Betul mau diadu sama ini Mas ya? Enggak, iya tadinya mau sama Bapak, tapi waktunya nggak pas. Nggak berani kan? Nggak berani. Nggak berani. Nah, jadi sesimpel itu. Jadi ketika saya mau bayar pajak jujur, saya tuh tiba-tiba pajaknya tuh ngegejelik gede banget ya waktu awal tuh. Astagfirullah, kenapa pajaknya sampai segede gini gitu. Nah, itu kejadian di Indonesia, tapi itu abaikan. Cuman maksud saya adalah balik lagi soal lapangan pekerjaan, tiba-tiba saya dapat duit yang segitu. Nah, maksudnya tiba-tiba saya diklaim bahwa keberhasilan saya untuk dapat AdSense dari YouTube itu adalah karena mereka langsung masukin ke dalam data BPS. 17 juta lapangan pekerjaan baru dibuka di Indonesia, yaitu apa? Jadi konten kreator. Astagfirullah. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain, mereka baru bikin apa itu? Di bawah kementerian itu apa sih namanya tuh? Dirjen. Mereka di bawahnya lagi. Ya anggaplah itu dirjen ya. Mereka baru bikin dirjen itu setengah tahun yang lalu. Itu pun saya yang berinisiatif. Bikin asosiasi konten kreator. Itu saya yang berinisiatif itu. Jadi sebelum itu mereka nggak ngapa-ngapain. Setelah berhasil lalu diklaim. Oh jadi tadi kan dikatakan 19 juta lapangan pekerjaan mana? Mereka udah tahu jawabannya. Dari konten kreator aja 17 juta. 2 juta lagi dari mana? Ojol. Iya kan? Ojol. Nah jadi lapangan pekerjaan itu jadi gini, kita jangan andalkan sektor formal di Indonesia saat ini. Betapapun itu adalah kewajiban pemerintah, tapi berharap pada pemerintah sama dengan pertaruhannya terlalu berat. Pertaruhannya terlalu berat. Nah gitu. Jadi buat ibu guru soal saya sebagai guru tersungging kenapa gaji kami itu kecil dan dipersulit dibandingkan dengan polisi-polisi dan sebagainya. Makanya saya tuh pernah bikin video judulnya tuh guru tuh adalah profesi paling bangke. Maksudnya kepada saya sendiri. Jadi pertimbangan saya tuh gini. Gaji kecil. Dosa paling gede. Korupsi itu pasti. Kebohongan itu pasti. Ya pinjol masuk di dalamnya. 60% aktivis pinjol kita adalah guru. Coba bayangkan gini. Di Indonesia menjadi guru itu mewajibkan anak-anaknya supaya menjadi bodoh. Secara sistematik. Karena apa? Karena diantaranya seperti yang saya bilang, buku paket yang dipegang sama guru-guru kita sekarang itu adalah buku yang ditulis 30 tahun yang lalu, tapi dibuat untuk membuat kalian bisa bertahan hidup di 30 tahun ke depan. Nggak nyambung. Kemudian guru-guru, ibu guru ya, setiap ujian, setiap dibagi rapot, dipaksa katrol nilai. Ya? Nilai itu harus dikatrol. Nanti kalau misalkan ada siswa yang nilainya kurang, kita yang ngejar-ngejar. Anak ayo sini remedial biar gampang nggak sih? Sebab kalau misalkan nilainya kecil, gurunya bukan siswanya, gurunya yang disidang sama kepala sekolah.
Bu, kenapa ini nilainya dikecilin? Ini harusnya gini kan buat, jadi gitu semuanya sistematik semuanya. Kita diajarkan kebohongan, kita diajarkan ketidakjujuran dan lain sebagainya. Nah, makanya udah begitu gajinya kecil. Masuk neraka paling duluan, di dunia udah sengsara. Kan bangke banget itu. Nah, jadi tapi itu mah hanya apa ya? Hanya metafor gitu ya. Kalau aslinya? Kalau aslinya kan kita belum tahu neraka itu seperti apa. Mungkin aja kita guru-guru diampuni gitu kan. Amin gitu. Dan kalau misalkan dalam aslinya kan ada juga guru-guru yang punya penghasilan tuh 100 juta atau lebih gitu kan, ada gitu kan. Guru gembul misalkan. Tapi kan bukan dari situ. Nah, misalkan begitu. Tapi intinya balik lagi teman-teman, sekarang kita tuh ada di posisi bahwa kita harus memaklum pada negara kita yang tidak punya ideologi dan hutangnya banyak, karena kita sekarang memang harus berenang di antara hiu-hiu yang kelaparan itu. Kita nggak mau di Venezuela kan? Dan Amerika Serikat sangat mudah untuk melakukan itu. Mudahnya luar biasa. Kita punya 8 pangkalan militer Amerika Serikat yang segede gaban mengelilingi Indonesia. Dari Australia, Papua Nugini, Filipina, ada semua, Singapura, Malaysia, itu semua mengelilingi kita. Dan satu saja pangkalan itu, musik kita bisa ganti presiden dalam waktu 1 jam sejak serangan itu. Nah, jadi wajar kan kalau kita nggak punya ideologi? Jadi wajar kan kalau misalkan negara kita nggak ngasih penghargaan yang memadai buat guru? Jadi wajar kalau misalkan kita nggak ngasih 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, daripada itu, makanya daripada kita mikirin pemerintah dan berharap kepada pihak-pihak yang tidak jelas itu, mendingan sekarang saya ajak teman-teman semuanya untuk meningkatkan kualitas diri, untuk memperkuat bargaining, agar dengan atau tanpa adanya pemerintahan, kita tetap struggle, kita tetap kuat, kita tetap bisa menikmati indahnya hidup di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, closing. Oh iya, ya udah closing. Teman-teman, ini adalah bentuk sirarium yang baru, karena sebenarnya biasanya kita ngampar. Cuman ini pikiran rakyat maksa kita untuk duduk di atas singgasana ini. Kita, nah ini, tanggal 13 Februari 2026 kita akan ada sirarium berikutnya. Jadi sirarium itu kayak gini, itu sebulan sekali. Artinya apa sih sirarium? Siraru ngariung. Oh, ngariung. What do you how? Siraru ngariung, siraru itu laron, Pak. Ngariung itu berkumpul. Jadi laron yang berkumpul seperti ini. Nah, gitulah. Nah, ini laron. Laron tuh umurnya pendek dan lemah, gampang diikat. Pergerakannya dari sini ya? Apa? Pergerakannya dari sini nanti? Pergerakannya insya Allah dari sini. Sip. Dari sini. Nah. Kita udah punya tempat, tapi kalau misalkan teman-teman punya tempat yang bisa diajak kerjasamakan, ya ayo kita tinjau, karena kita rencananya punya proyek banyak ke depan gitu. Nah, apa? Oh, tanggal 13 lesehan lagi. Loh, di mana? Kita di sini. Oh, di sini tapi lesehan. Kan kalau sekarang sekolah negarawan kan. Yeah. Negarawan tuh kan duduknya di kursi. Iya. Enggak, kita duduk di bawah enggak masalah. Oh, enggak Pak, saya serius. Nah, Enggak, Mas. nah 13 Februari 2026 kita akan ada lagi insya Allah di sini. Dan judulnya adalah ngomongin capek hidup broken home. Bingung mau ngapain? Presiden konferensi pers mulu. Siapa sih yang bikin judul? Loh, Ya, tapi- gimana itu orangnya itu yang Kalau- yang gini. Yang gini orangnya. Enggak, itu orang jelek, Pak. Nah, kalau Bapak mau gabung lagi, boleh. Kalau Bapak mau ngasih sponsor, boleh. Kalau teman-teman di sini ada yang mau ngiklan, mau punya produk kecil-kecilan, mau produk apa, atau misalkan ya yang mau diiklankan, asal jangan prostitusi, silahkan bawa ke sini dan hubungi admin itu. Insya Allah kita akan berikutnya nanti dan kita ngariung lagi, tidak duduk di sini. Jadi semoga kedepannya kita akan bisa menjalin kerjasama yang baik dan semoga acara ini bermanfaat dunia akhirat buat kalian dan keluarga kalian.